Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhamini dengan NIM 85665486 dari program S1 PG PAUD Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ilustrasi rencana pelaksanaan pembelajaran harian anak dengan gangguan bicara. Sebelum kita menginjak pada materi rencana pelaksanaan pembelajaran harian anak dengan gangguan bicara, kita perlu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan gangguan bicara pada anak itu sendiri. Gangguan bicara pada anak usia dini adalah kondisi di mana seorang anak mengalami kesulitan untuk menghasilkan suatu kata-kata atau suatu kalimat sehingga bicaranya menjadi sulit untuk dipahami orang-orang di sekitarnya. Biasanya kondisi ini ditandai dengan anak selalu menggunakan bahasa isyarat tubuhnya untuk melakukan komunikasi. Penyebab dari anak mengalami gangguan bicara atau gangguan bahasa pada anak disebabkan dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor fisik sang anak. Misalkan anak mengalami bibir sumbing, anak mengalami kerusakan pada gigi, misalkan anak itu mengalami gigi ompong atau gigis. Itu juga akan berpengaruh terhadap bahasa atau kosakata yang dihasilkan dari anak tersebut. Kemudian faktor penyebab lainnya bisa terjadi karena anak mengalami gangguan pendengaran. Kesulitan mendengar dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar kosakata baru yang akan dihasilkan dari orang-orang di sekelilingnya. Kemudian ada juga yang disebabkan dari faktor genetik sang anak. Misalnya seperti anak mengalami Down syndrome atau mengalami autis. Ada juga penyebab yang lainnya, misalkan dari faktor lingkungan sang anak. Terus juga ada faktor genetik. Faktor genetik ini yang dimaksud yaitu faktor dari keturunan sang anak, faktor dari orang tua anak tersebut. Penanganan anak dengan gangguan bicara sangatlah beragam, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguan pada sang anak tersebut. Namun, beberapa pendekatan umum bisa kita lakukan. Yang pertama, terapi wicara. Terapi wicara ini bisa dilakukan oleh guru, orang tua, di rumah. Ini adalah penanganan utama untuk berbagai jenis gangguan bicara terapis. Terapis bicara akan melakukan evaluasi atau mengidentifikasi masalah spesifik pada anak, kemudian mengembangkan rencana terapi yang sesuai untuk anak tersebut. Terapi dapat meliputi latihan artikulasi, latihan kelancaran berbicara, kemudian latihan kekuatan dan kondisi otot-otot bicara, serta strategi komunikasi lainnya. Yang kedua yaitu intervensi dini. Maksudnya semakin dini gangguan bicara terdiagnosis dan ditangani, semakin baik pula hasil yang akan kita peroleh. Program intervensi dini ini dapat membantu anak-anak yang berisiko
atau menunjukkan tanda-tanda gangguan bicara untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi mereka secara optimal. Kemudian, kita juga sebagai guru bisa melakukan terapi bicara sendiri dengan cara pada saat pembelajaran kita menggunakan cara bercerita. Kemudian sering mengajak anak untuk mengobrol, sering merespon kegiatan anak-anak, apa yang dibicarakan anak tersebut, kemudian sering mengajarkan kata-kata sederhana untuk sang anak. Ada juga yang bisa dilakukan oleh orang tuanya, yaitu merespon setiap perkataan anaknya, membacakan buku cerita sebelum dia tidur, menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, memberikan contoh pengucapan yang benar, menciptakan lingkungan komunikasi yang baik bagi sang anak. Sering mengajak anak berbicara, apalagi saat anak akan tertidur malam. Ini sangat membantu bagi sang anak itu sendiri. Karena menurut saya, waktu sebelum tidur itu merupakan waktu yang akan mudah diingat oleh sang anak di kemudian harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi, apa kabar semua? Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kabar yang baik, telah memberikan kesehatan untuk kita semua, untuk ibu guru dan anak-anak sekalian. Oke, anak-anak ibu, ada yang tahu hari ini hari apa? Hari ini hari Senin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal hewan-hewan ciptaan Tuhan, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. Oke, sebelum belajar kita tepuk doa dulu. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Ayo anak ibu, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah melakukan berdoa, Bu Guru mau tahu nih, hari ini siapa aja ya yang gak masuk, siapa aja ya yang masuk, dan siapa aja yang tidak hadir. Oke, maka dari itu kita absen dulu ya. Nanti yang Ibu Guru sebut namanya, kalian bilang hadir. Oke, Ibu mulai dari
Abang Fadlan. Yang mana Abang Fadlan ada? Oke. Abang Afif ada. Kak Afifah, Kak Zalfa, Kak Maira. Oh, Kak Maira tidak ada ya. Siapa ada yang tahu? Kak Maira ada kemana? Oh, lagi sakit. Oke, kalau lagi sakit kita doakan semoga Kak Maira cepat sehat kembali agar bisa belajar bersama kita lagi. Oke, sebelum pembelajaran kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat semuanya. Oke, kalau udah semangat, siap untuk belajar. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal hewan-hewan ciptaan Allah. Oke, apa itu hewan? Hewan itu adalah bisa juga disebut binatang. Contohnya hewan peliharaan seperti kucing, ayam, anjing, kelinci. Itu hewan peliharaan atau hewan yang berbahaya, misalnya seperti ular, seperti harimau, itu tidak boleh dipelihara. Oke, seperti hewan peliharaan ada kucing. Apa saja yang ada pada kucing? Kucing juga mempunyai tangan, mempunyai kaki, mata, hidung, juga mulut. Itu anggota tubuh kucing. Oke, Ibu Guru mau tanya, apakah anak-anak Ibu punya hewan peliharaan di rumah? Ada. Kalau ada, sayangilah hewan peliharaan tersebut, karena hewan peliharaan kita itu diciptakan oleh Allah. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, ayo kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi selamat siang, esok kami kan datang. Pulang sekolah kita harus pulang. Janganlah suka bermain di jalan. Gelang sepatu, gelang sirami-rami. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Jangan bermain di jalan banyak bahaya, mobil, motor, dan sepeda. Ayo kawanku, lekas pulang. Selamat siang Bu, selamat siang Bu, selamat siang semua. Selamat siang Bu, selamat siang Bu, selamat siang Merdeka. Oke, selesai bernyanyi. Ayo kita nyanyi sebelum berdoa. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah. Mari kita berdoa. Satu tangan kananku, satu tangan kiri, mari dibuka. Ayo kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.